warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tema 1, yaitu mengenai organ gerak hewan dan manusia. Pada hari ini kita pelajari subtema 1, yaitu mengenai organ gerak hewan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, 1. Siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 2. Siswa dapat menyebutkan fungsi dari alat gerak hewan secara benar. 3. Siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Agar lebih jelas lagi, mari kita simak video berikut ini. Berdasarkan video yang sudah kita lihat tadi, kita dapat mengetahui bahwa hewan bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, yang pertama ada video kuda yang sedang berlari. Kemudian ada burung terbang, kemudian ikan dengan berenang, dan kelinci dengan melompat. Kalian perlu ketahui bahwa bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi, baik sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Perlu anak-anak ketahui bahwa alat gerak hewan ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada alat gerak aktif berupa otot, karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Yang kedua yaitu alat gerak pasif berupa tulang, karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kesimpulannya, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat bergerak. Kedua alat gerak ini, yaitu otot dan tulang, akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem disebut sistem gerak. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar tentang organ gerak. Jadi, apa fungsi dari organ gerak pada hewan? Ya, jadi fungsi organ gerak yang pertama adalah untuk berjalan. Kemudian untuk berlari, memanjat, melompat, memegang, menggali, dan juga untuk berenang ya. Nah, agar kalian lebih paham, coba kerjakan tugas berikut ini ya. Tugasnya adalah melengkapi tabel di bawah ini. yaitu contoh organ gerak hewan dan fungsinya.
Ada hewan ikan, burung, ular, dan katak. Coba kalian sebutkan apa nama dari alat gerak hewan tersebut dan fungsinya. Setelah itu kalian isikan, kemudian kalian kerjakan, difoto, lalu jangan lupa dikirim lewat WA pribadi ya. Selanjutnya, kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Jadi, untuk dapat menentukan ide pokok sebuah paragraf, kamu dapat menemukan terlebih dahulu kalimat utama pada setiap paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, kamu dapat mencari inti kalimat tersebut. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah, atau di akhir paragraf. Nah, sekarang coba tentukan ide pokok pada bacaan yang sudah tersedia. Misalnya, pada paragraf pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari paragraf pertama ini, kalian dapat menentukan di mana letak kalimat utamanya. Setelah itu, dari kalimat utama tersebut, kalian bisa menentukan ide pokoknya. Jadi, bacaan tersebut terdiri dari 5 paragraf ya anak-anak. Kita akan menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Misalkan tadi di paragraf pertama yang sudah Guru bacakan, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu kalimat utamanya ya. Sedangkan untuk kalimat pengembangnya adalah yang pertama, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Yang kedua, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Untuk selanjutnya, tugas kalian adalah menentukan ide pokok pada paragraf kedua, 3, 4, dan 5. Setelah kamu kerjakan, kamu foto dan kirim lewat WA ya. Demikian anak-anak, belajar kita hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, kalau ada pertanyaan bisa melalui WA. Tugas, Bu Guru tunggu ya. Jaga kesehatan dan stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.